Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kuliah statistik, di mana hari ini kita akan belajar tentang kemiringan dan keruncingan sebuah data. Kemiringan adalah salah satu ukuran yang menggambarkan bagaimana keadaan tersebut secara umum. Kemiringan adalah salah satu ukuran yang menggambarkan bagaimana keadaan data tersebut. Secara umum terdapat 3 bentuk kemiringan, ya kemiringan secara simetrik, miring kanan, dan miring kiri. Bentuk kemiringannya itu seperti ini. Dia berdistribusi positif, di mana mediannya kurang dari modus, lebih dari X rata-ratanya. Kalau distribusinya simetris, itu modus sama dengan median sama dengan X rata-rata. Kalau distribusinya negatif, berarti dia mediannya kurang dari X rata-ratanya dan lebih dari nilai modusnya. Ini terbalik dari distribusi, kebalikan dari distribusi positif. Sehingga kita akan bisa, bentuk kemiringan itu kita akan bisa lihat pada ketiga distribusinya ada positif, simetris, atau negatif. Untuk menentukan bentuk kemiringan itu, maka kita akan menggunakan rumus Parsons. Itu terbagi atas data tunggal. Rumusnya adalah SK sama dengan X rata-rata dikurang modusnya dibagi S. Kalau data berkelompoknya, kita SK-nya sama dengan 3 kali X rata-rata dikurang median dibagi S, di mana MO-nya adalah modus, X rata-ratanya, X yang bertopi adalah X rata-rata, kemudian S-nya adalah standar deviasi, kalau ME-nya adalah median. Kriterianya adalah jika koefisien kemiringannya kurang dari 0, maka bentuk distribusinya negatif atau miring ke kiri, di mana SK-nya itu kurang dari 0. Yang kedua, jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya simetris, di mana SK itu sama dengan 0. Terus, ketiga, jika koefisien kemiringannya lebih dari 0, maka bentuk distribusinya positif atau miring ke kanan, di mana SK-nya itu lebih besar dari 0. Terus selain Parsons tadi ada momen. Rumus kita akan menggunakan rumus momen. Ini ada data tunggalnya. Rumusnya adalah SK sama dengan sigma dalam kurung X kurang X rata-rata di pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3. Kalau data berkelompoknya, SK sama dengan sigma FI dikali X kurang X rata-rata pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3. Di mana SK-nya adalah derajat kemiringan, kemudian X yang bertopi adalah rata-rata, kemudian S itu standar, SK-nya, S-nya adalah yang S yang ini ya, S yang ini adalah standar deviasi, pokoknya S-nya ini adalah standar deviasi. Kemudian FI-nya adalah frekuensi. FI-nya adalah frekuensi. Ingat, di sini kita akan S-nya adalah standar deviasi, maka kita harus mencari standar deviasinya dulu sebelum kita masuk pada rumus yang ini. Kriterianya sama, jika koefisien kemiringan kurang dari 0, maka bentuk distribusinya negatif. Jika koefisien kemiringan sama 0, maka bentuk distribusinya simetrik. Jika koefisien kemiringan lebih besar 0, maka bentuk distribusinya positif. Selain kita menggunakan rumus yang 2 tadi, kita akan menggunakan juga, bisa juga kita menggunakan rumus kuartil, di mana
rumusnya adalah SK sama dengan Q3 dikurang 2Q2 ditambah Q1 dibagi Q3 dikurang Q1. Nah, ini kita gunakan sama tadi, tentunya kita dari dua rumus yang sebelumnya juga itu adalah bagaimana kita mencari bentuk kemiringannya. Ini sama kriteria yang kita jelaskan yang di atas. Jika kemiringannya kurang dari 0, maka distribusinya negatif atau miring ke kiri. Jika koefisien kemiringannya sama 0, maka bentuk distribusinya disimetrik, maka dia tidak miring kiri atau miring kanan, dia seimbang. Jika koefisien kemiringannya lebih besar dari 0, maka distribusinya positif atau miring ke kanan. Jika kalau dia miringnya ke kiri, maka dia negatif. Kalau miringnya ke kanan, dia adalah positif. Kita masuk pada contoh soal untuk memudahkan kita menyelesaikan soal-soal tentang kemiringan dan keruncingan suatu data. Contoh ini kita akan menggunakan sama soal yang sebelumnya, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang terkait range, deviasi rata-rata, kemudian variasi dan standar deviasi. Bagaimana kita mencari standar deviasi kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Maka video sebelumnya itu adalah dasar bagaimana kita mencari deviasi rata-rata, variansinya dan standar deviasi. Maka soal yang kita gunakan adalah soal yang di pertemuan sebelumnya. Ini kita ulangi dan kita akan menyambung bagaimana mencari kemiringan dan keruncingan sebuah data. Kita masuk ini sama, kita cari dari soal ini, kemudian kita bentuk pada tabelnya. Itu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Nah, di sini dari data di samping tentukan kemiringan datanya. Makanya sebelum kita mencari ini, maka kita harus cari variansinya. Terus sebelum kita cari variansinya. Variansinya kita sudah jelaskan sebelumnya bagaimana cara menentukan nilai tengah kelas. Kemudian bagaimana kita mencari nilai X rata-ratanya, itu kita gunakan X rata-rata rumusnya sigma batas bawahnya I, batas atasnya N, dikali FI dikali XI dibagi N. Itu pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah jelaskan. Silakan untuk mencari bagaimana mendapatkan nilai variansinya itu 54, nilai X rata-ratanya 54,32. Pada video sebelumnya kita sudah pelajari. Yang ini bagaimana kita mencari XI kurang X rata-ratanya, itu juga sudah pelajari sebelumnya. Kemudian dari XI kurang X rata-rata kita pangkatkan 2, dapatlah XI kurang X rata-rata pangkat 2. Kemudian ini kita pangkatkan 2, maka kita menghasilkan 1177,86. Maka dari sini kita akan bisa menentukan, sebelum kita tentukan dulu FI dikali XI kurang X rata-rata pangkat 2. F yang sebelumnya kita sudah jelaskan, FI-nya adalah frekuensi 10 ini, terus XI kurang X rata-rata pangkat 2-nya adalah 1177,86. Kalau kita kalikan langsung, maka kita akan dapat 11.778,6. Ini kita sudah pelajari video sebelumnya, silahkan buka video sebelumnya. Sampai pada 8 dikali 1003,68, maka kita dapatkan 8.028,96. Kemudian kita totalkan satu persatu, maka kita dapat 28.710,76. Sehingga kita untuk menentukan variansinya kita gunakan rumus varians. Jadi ini 28.700 kita ambil dari sini, 28.710,76. N-nya adalah yang ini tadi, berarti dibagi 50, maka kita dapatlah 574,252.
Kemudian untuk menentukan standar deviasinya apa, kita tinggal mengakarkan. Kita akarkan dari akar dari variansinya tadi. Maka kita dapatkan adalah S sama dengan akar 574,2152 ini hasilnya adalah 23,96279. Selanjutnya kita mau mencari adalah kemiringan datanya. Kemiringan datanya itu, di sini kalau rumus kemiringan suatu data itu, maka kita dari XI kurang X rata-rata itu kita buat satu tabel, kita pangkatkan 3. XI kurang X rata-rata itu kita pangkatkan 3. Maka kita dapatkan negatif, kita dapatkan apa? Negatif, kita pangkat 3 ini dapatnya negatif 40.424,24. Ini negatifnya kita tetap gunakan ya. Kita tetap gunakan negatifnya, berbeda dengan kita menentukan varias dan standar deviasinya, itu negatifnya kita tidak gunakan. Tapi kalau untuk menentukan varias dan standar deviasinya, kita untuk nilai negatifnya kita tetap, kalau dia negatif maka kita tetap menggunakan negatif. Untuk mendapatkan ini negatif ini dari mana? Dari yang ini ya, FI untuk menentukan ini XI kurang X rata-rata. XI-nya yang mana? XI-nya adalah 54,32 dikurangi X rata-ratanya. XI-nya adalah 20, ini 20, X rata-ratanya 54,32, berarti 20 dikurang 54,32 dapatnya adalah negatif 34,32. Kemudian untuk mendapatkan yang ini, maka kita pangkat yang sebelah ini, kita pangkatkan 3. Ini semua. Nanti kalian boleh menggunakan kalkulator, negatif 34,32 pangkat 3, maka pasti akan dapatnya negatif 40.424,24. Terus negatif 23,32 itu kalau dipangkatkan 3 dapatnya negatif 12.681,94. Terus negatif 12,32 dipangkatkan 3 dapatlah negatif 1.869,959. Kemudian negatif 1,32 dipangkatkan 3 hasilnya negatif 2,299968. Kemudian 9,68 pangkat 3 dapatnya 0392. Ini 20,68 pangkat 3 dapatnya 8.844,058. Kemudian 31,68 pangkat 3 dapatnya 31.794,76. Selanjutnya kita tentukan yang namanya perkalian FI dikali XI kurang X rata-rata pangkat 3. Karena kita sudah dapat ini, FI-nya sudah, XI kurang X rata-rata pangkat 3 itu tinggal kita kalikan. Sehingga dapat ini negatif 4.241,38. Jadi ini 2 FI-nya adalah 10 kali ini dapatnya 404.002 negatif ya, 404.241,38. Terus 5 dikali yang ini negatif 12.681,94 itu dapatnya negatif
63.409,7. Kemudian 6 dikali 1.869,959 dapatnya 11.219,754. Terus yang ini 4 dikali negatif 2,299968 dapatnya negatif 9,19987,2. Terus 6 dikali 907,0392 dapatnya 5.442,2352. Terus 11 dikali 8.844,058 dapatnya adalah 97.284,638. Terus 8 dikali 31.794,76 dapatnya 254.358,08. Sehingga kita totalkan secara keseluruhan, maka kita dapatlah negatif 121.796,08. Jadi kita totalkan dapatnya negatif. Ternyata lebih besar negatif daripada positifnya. Sehingga kita masukkan, karena dari data di samping ini kita bisa menggunakan salah satunya. Kita menggunakan rumus person, momen, atau kuartil tadi. Jadi ada 3 rumus tadi. Nah, kita pilih salah satunya yang lebih mempermudah kita untuk menyelesaikan atau menentukan kemiringan datanya. Maka saya memilih salah satunya adalah kita menggunakan rumus momen itu. Nah, ini karena di sini jadi karena di sini tadi rumus momen adalah SK sama dengan sigma FI dikali X kurang X rata-rata pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3. Nah, di sini kan yang kita mau cari adalah S pangkat 3 ini. Standar deviasinya, S-nya ya. Kalau S-nya 23.000, 23,96279, maka ketika kita pangkatkan 3, dapatlah 13.759,8076. Dapatnya 0076. Maka ini kita sudah X pangkat 3-nya kita sudah dapat. Jadi kita X pangkat 3-nya itu kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Dari sini. Terus kita pangkatkan ke 3, dapatnya 13.759,8076. Selanjutnya kita yang ini, rumus yang ini nih, tadi kita sudah dapatkan dari sini ya. Nah, maka hasil yang ini adalah negatif. Negatif 121.796,08. Maka dari rumus ini kita bisa masukkan nih. Yang ini kita masukkan ke sini. Terus yang X ini S pangkat 3 ini. S pangkat 3 itu kita yang ini. Kita masukkan. Terus dikali N-nya apa? N-nya 50 ya. N yang 50 ini dari sini. Sehingga kita kali dulu 130
13.759,8076 kali 50. Maka baru kita bagi dengan negatif 121.796,808, maka hasilnya adalah SK sama dengan negatif 0,1777032. Maka jika koefisien maka di sini kita bisa lihat di sini nih, dia negatif. Berarti ketika kemiringannya negatif, maka dia kurang dari 0. Maka bentuk distribusinya itu negatif atau miring ke kiri, sehingga SK-nya itu kurang dari 0. Jadi kita bisa, dari data ini kita bisa tahu bahwa kemiringannya itu adalah berdistribusi negatif dan kurang dari 0, dan dia miring ke kiri. Tadi kita sudah buat yang awal tadi kita sudah buat bagaimana kita menentukan kemiringan suatu data. Terus selanjutnya kita akan menentukan tadi contoh kemiringan. Sekarang kita akan masuk pada keruncungan sebuah data. Ini nanti untuk menentukan keruncungan satu data itu nanti kita akan bahas pada video di keduanya. Ini dianggap video pertama dan kita akan bahas keruncungannya pada video yang kedua. Oke.